Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar. Selamat datang di SMA Negeri 1 Blitar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Blitar. Anak-anakku semua, kali ini anak-anak bersama dengan Ibu Ratna yang diberikan kesempatan untuk memberikan materi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah terkait dengan kurikulum, pendidikan karakter, serta cara belajar efektif di SMA Negeri 1 Blitar. Yang pertama, anak-anakku, terkait dengan kurikulum. Pada saat anak-anak sudah diterima di SMA Negeri 1 Blitar, biasanya anak-anak pasti merasakan segera ingin masuk sekolah. Anak-anak kepingin bertemu, berkenalan dengan teman-teman yang baru, dan merasakan bagaimana menginjakkan kaki di SMA Negeri 1 Blitar, belajar di SMA Negeri 1 Blitar, bersama-sama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Blitar. Anak-anakku, kondisi sebelum adanya COVID-19, memang pembelajaran itu semuanya berorientasi pada kuasa dan peran serta guru di dalam sekolah. Segala sesuatu difokuskan pada penguasaan konten atau materi yang harus dikuasai oleh anak-anak, dan fokus serta cara belajar yang tunggal, serta terlihat dan terkesan pasti begitu belajar, begitu masuk ke sekolah, itu angan-angan untuk melihat ruang kelas, gedung-gedung di sekolah di SMA 1 Blitar itu seperti apa. Akan tetapi untuk anak-anakku kali ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar tahun pelajaran 2020-2021 sangatlah berbeda dari pelajar-pelajar sebelumnya. Demikian juga untuk masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini. Untuk masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, kita berikan program khusus untuk anak-anak. Pada masa kenormalan baru, selama atau pasca COVID-19, kali ini pembelajaran bukan lagi kekuasaan ada pada guru dan sekolah, melainkan orientasinya pada empati. Empati dari selain guru juga orang tua. Guru sudah terbiasa memberikan pengajaran pada anak-anak di sekolah, tetapi orang tua mempunyai empati yang lebih kepada guru-guru, bagaimana dia merasakan belajar dan mengajar putra-putrinya sendiri di rumah. Fokus peran guru dan orang tua ini sangat penting di masa kenormalan baru ataupun pasca COVID-19. Kemudian yang berbeda lagi anak-anakku, tidak lagi penguasaan konten saja, tapi kompetensi yang relevan itu yang lebih dipentingkan. Kemudian juga fokus pada personalisasi belajar dan pendidikan sebagai jejaring. Jadi kita bisa memanfaatkan apapun media yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Dimanapun itu, kita bisa jadikan tempat untuk belajar. Kita tidak lagi terfokus pada buku yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi kita juga bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain. Dan semuanya
tidak hanya pada siswa, tetapi pada Bapak Ibu guru juga demikian. Bapak Ibu guru dituntut untuk belajar lebih. Kondisi yang semacam ini mau tidak mau memaksa seluruh komponen untuk beradaptasi. Bagaimana supaya pendidikan tetap bisa berjalan dan memberikan layanan kepada anak-anakku semua. Anak-anakku semua, sebelum menginjak inti kurikulum, karena kondisi Kota Blitar khususnya dan Jawa Timur umumnya yang masih dalam zona yang tidak hijau, maka kemungkinan pembelajaran nanti masih dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Anak-anak yang sekarang duduk di kelas 10 SMA, calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar sudah merasakan. Mungkin kemarin pada saat SMP tengah merasakan bagaimana mengerjakan ujian sekolah yang tidak seperti biasanya. Pembelajaran juga pembelajaran dari rumah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, kali ini nanti kita juga masih akan sama dengan kondisi yang kemarin. Hanya saja mungkin karena kemarin sudah disosialisasi kurang lebih selama 3 bulan. Maka kalau anak-anakku misalnya nanti diperkenankan tatap muka, maka tetap tatap muka dalam protokol COVID-19. Kolaborasi antar disiplin, disiplin ilmu, disiplin dalam menggunakan protokol kesehatan itu tetap kita terapkan. Kemudian untuk tugas-tugas dari sekolah, tidak lagi hanya tugas-tugas individu. Tugas-tugas mandiri akan banyak dikerjakan anak-anakku. Tugas-tugas berbasis proyek atau produk nanti akan lebih banyak diberikan kepada anak-anak karena memang kondisi yang masih belum memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung, secara terus-menerus. Selain itu, pembelajaran yang kontekstual, yang lebih dekat dengan kondisi nyata, ini akan dibelajarkan lebih oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Blitar. Walaupun kita terkendala jarak, walaupun jarak memisahkan guru dengan siswa, tetapi tidak akan menyurutkan langkah Bapak Ibu guru dan anak-anak untuk belajar secara kontekstual. Kolaborasi antara guru dan orang tua pada masa-masa saat ini sangat diperlukan. Kalau masih kita lihat bahwa kadang Bapak Ibu guru mendapati siswa yang tidak standby di dalam belajar, kemudian misalnya menelpon orang tua juga harus ikut serta di dalam pendidikan putra-putrinya. Keberhasilan anak-anak ini juga akan didukung oleh peran serta orang tua di rumah. Pada kondisi seperti ini, orang tua hendaknya mengerti bahwasanya di jam-jam tertentu anak walaupun berada di rumah, tidak ada di sekolah, anak ini tetap dalam kondisi belajar. Jadwal ataupun waktu
ilmu yang telah diberikan oleh sekolah, hendaknya nanti juga orang tua memahami, sehingga ketika anak-anak ini belajar tidak akan terganggu oleh tugas-tugas yang diberikan orang tua di rumah. Jam-jam di mana anak-anak tidak belajar, nah itu tugas dari anak-anak untuk ikut serta membantu orang tua di rumah. Kemudian pada masa pandemi COVID ini, mau tidak mau kita juga memanfaatkan jejaring. Di dunia pendidikan, kondisi yang sangat mendesak kalau kita kepepet seperti ini karena adanya COVID-19, maka apapun, baik siswa maupun guru akan berusaha belajar untuk menyerap ilmu bagi siswa, dan bagi guru belajar untuk mendapatkan materi dan menyampaikan materi. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa memahami dengan baik. Banyak hal yang bisa dipetik dari wabah pandemi COVID-19 ini. Walaupun kondisi pandemi masih belum berakhir, sekolah masih belum diperkenankan untuk dibuka, tetapi tahun ajaran baru 2020-2021 itu tetap akan dibuka. Layanan-layanan di SMA Negeri 1 Blitar terkait dengan kurikulum akan terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Kita tidak mungkin akan berhenti hanya karena pandemi COVID-19. Menyurutkan langkah anak-anak, menyurutkan semangat anak-anak yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Blitar begitu berapi-api untuk menginjakkan kaki untuk menikmati bagaimana rasanya belajar dengan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Blitar. Kurikulum di SMA Negeri 1 Blitar yang perlu anak-anakku ketahui. Yang pertama, nanti kita akan perlihatkan kepada anak-anak mengenai struktur kurikulum dan beban belajar. Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Blitar. Yang ketiga, peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat. Kemudian yang keempat, ada penilaian. Yang kelima, indeks prestasi. Yang keenam, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ketujuh, remedial dan pengayaan. Serta yang kedelapan adalah kriteria kelulusan. Menginjak hal yang pertama terkait dengan struktur kurikulum dan beban belajar. Anak-anak, untuk struktur kurikulum dan beban belajar di sini masing-masing mata pelajaran itu berada di kelompok-kelompok tertentu. Untuk alokasi waktu per minggu ini juga sudah diberikan mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. SMA Negeri 1 Blitar menggunakan kurikulum 2013 dan sistem yang dipakai adalah sistem SKS. SKS di sini nanti sama dengan beban belajar. Pada mata pelajaran nanti yang akan dilalui anak-anak dan diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas 10, 11, dan 12 ini ada yang masuk ke kelompok A atau kelompok umum. Kelompok umum itu diantaranya adalah pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok umum B. Kelompok umum B ini meliputi seni budaya,
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Nah, masing-masing kelompok umum A dan kelompok umum B ini mempunyai alokasi waktu per minggu. Di kelas 10, pendidikan agama dan budi pekerti 11 dan 12 masing-masing 3 jam pelajaran. Kemudian untuk PPKN 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, bahasa Inggris juga 2 jam pelajaran. Kemudian untuk kelompok umum B, seni budaya, kelas 10, 11, 12 itu 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran per minggu, dan PKWU 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian ditambah lagi kelompok peminatan atau kelompok C. Nah, untuk kelompok C ini ada mata pelajaran peminatan akademik dan juga ada mata pelajaran pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat. Masing-masing untuk kelas 10 bisa 9 atau 12 jam. Kemudian kelas 11 12 atau 16 jam pelajaran, kelas 12 ya 12 atau 16 jam pelajaran. Lintas minat untuk kelas 10 itu ada 2 mata pelajaran dengan jumlah jam 6 atau 9, kelas 11-nya 4 atau 8, dan kelas 12-nya 4 atau 8 jam pelajaran. Jadi jumlah jam total kelompok A, B itu dan C 42 jam pelajaran untuk kelas 10, kelas 11-nya 44, dan kelas 12-nya itu juga 44 jam pelajaran. Nah, kemudian di kelompok C tadi ada mata pelajaran peminatan. Peminatan terdiri dari peminatan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Itu ada mata pelajaran matematika dan IPA-nya adalah biologi, fisika, serta kimia. Ketika di kelas 10 itu anak-anak mendapatkan 3 jam pelajaran per minggu. Di kelas 11-nya nanti 4 jam pelajaran per minggu, kelas 12-nya 4 jam pelajaran per minggu. Nah, untuk yang berada di peminatan ilmu pengetahuan sosial, nanti akan mendapatkan geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Pada kelas 10 itu ada 3 jam pelajaran, kelas 11 4 jam pelajaran, serta kelas 12 itu juga 4 jam pelajaran. Nah, untuk peminatan bahasa dan budaya, ini ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lain, serta antropologi. Masing-masing kelas 10 3 jam, kelas 11 dan 12 itu 4 jam pelajaran. Nah, di SMA Negeri 1 Blitar, kita membuka peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, serta peminatan ilmu pengetahuan sosial. Kita tidak membuka peminatan bahasa dan budaya. Sekolah itu memang diberikan kewenangan untuk membuka peminatan sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki di sekolah tersebut. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mengajar untuk peminatan bahasa dan budaya, maka peminatan ini tidak dibuka. Jadi kalau misalnya ada anak-anakku yang pengen peminatan bahasa dan budaya sekarang ini, nah berarti nanti anak-anak harus berganti peminatan ya, atau mungkin mencari sekolah yang ada peminatan bahasa dan budayanya ya, karena di SMA Negeri 1 Blitar ini tidak dibuka peminatan bahasa dan budaya.
Nah, kalau kita tuliskan semuanya gitu ya, struktur kurikulum untuk kelas 10 di SMA Negeri 1 Blitar tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita bisa lihat, kita pampang semuanya di sini. Ada kelompok umum A. Di sini kelompok umum A. Kemudian ada kelompok umum B. Dan ada peminatan MIPA serta peminatan IPS. Yang di sini adalah lintas minat. Kelompok umum A tadi yang sudah dipaparkan, agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Di SMA Negeri 1 Blitar ada 3 kelas 10 IPS 1, 2, 3 dan ada kelas 10 MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok umum A ini semuanya akan mendapatkan baik peminatan MIPA maupun peminatan IPS. Kemudian untuk kelompok umum B, seni dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ini semua juga mendapatkan. Ketika mata pelajaran PKWU, pendidikan prakarya dan kewirausahaan. Nah, ini di sini ada yang mendapatkan budidaya dan ada yang mendapatkan rekayasa. Jadi tidak semua kelas ini nanti sama ya. Kemudian untuk peminatan MIPA, matematika, bio, fiskim. Nah, ini didapati oleh kelas 10 MIPA 1 sampai dengan MIPA 7. Dengan jumlah jam pelajaran per minggu tadi adalah 3 jam masing-masing. Kemudian untuk peminatan IPS di sini juga 3 jam pelajaran per minggu. Mulai dari geografi, sejarah, ekonomi, serta sosiologi. Nah, untuk lintas minat, lintas peminatan ini, kalau yang IPS, peminatan IPS ini mendapatkan biologi dan fisika. Kemudian untuk yang IPA, nah ini ada beberapa di sini. Ada yang geografi dengan ekonomi, ada yang Jepang dengan TI, ada yang Jepang dengan geografi, ada yang geografi dengan TI, atau ekonomi dengan Jepang. Nah, total jam tadi 42 jam pelajaran per minggu ditambah, nah ini masih ada mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal adalah bahasa Jawa sesuai dengan peraturan gubernur. Nah, masing-masing kelas nanti sama akan mendapatkan materi bahasa Jawa dengan jumlah jam pelajaran 2 JP atau setara dengan 2 SKS. Jadi SKS itu sama dengan JP atau jam pelajaran. Kita menggunakan SKS karena SMA Negeri 1 Blitar ini sistemnya menggunakan sistem SKS. Jadi nanti total jam pelajaran dalam 1 minggu ada 44 JP atau 44 SKS. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini untuk beban belajar, proses pembelajaran ini dilaksanakan pada 1 tahun pelajaran. 1 tahun pelajaran terbagi 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Kemudian beban belajar untuk kelas 10, nah tadi yang dituliskan 42 JP per minggu, kemudian kelas 11 dan kelas 12 4 JP per minggu, itu masih ditambah dengan muatan lokal 2 JP per minggu. Sehingga kalau dijumlah, maka untuk yang kelas 10 itu menjadi 44 JP per minggu
sedangkan kelas 11 dan 12 itu 46 JP per minggu. Alokasi tatap muka 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kemudian beban belajar, nah ini terdiri atas tatap muka, kemudian tugas terstruktur dan kegiatan mandiri. Nah, kondisi yang seperti saat ini yang masih belum memungkinkan tatap muka, nah maka beban belajar nanti akan berganti dengan kegiatan daring. Jadi di sini ada daring, kemudian tugas terstruktur dan kegiatan mandiri. Berikutnya, beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri itu maksimal 60% dari alokasi waktu tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan, maksimal. Kemudian jumlah pekan efektif beban belajar dalam satu pelajaran, dalam 1 tahun pelajaran itu semester 1 dan semester 2 bagi kelas 10 dan 11 serta 12 itu 18 minggu. Jadi kita menghitung juga ya di dalam 1 tahun pelajaran. Jadi mulai saat ini, mulai masuk Juli tahun ajaran baru sampai dengan nanti Juni, nah itu dibagi 2. Semester ganjil, semester genap, semester 1, semester 2. Nah, untuk yang semester 1 dan 2 itu bisa 18 minggu, kecuali kelas 12 di semester genap. Karena kelas 12 itu biasanya waktu belajarnya lebih singkat dibandingkan dengan kelas 10 dan kelas 11. Jadi bisa sekitar 14 minggu saja. Jumlah minggu efektif 1 tahun pelajaran sekitar 34 sampai 38 minggu. Nah, guru mata pelajaran ini wajib melayani peserta didik yang memiliki sifat pembelajar cepat, normal, dan kurang. Jadi kalau nantinya ada anak-anakku yang belajarnya itu lebih cepat dari yang umumnya atau yang normal, nah maka Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Blitar itu akan melayani anak-anakku yang mau belajar secara cepat. Pun demikian, kalau misalnya ada yang kurang, nah kita berharap tidak seperti itu. Ya, memang harus dilayani semua anak-anak yang belajar cepat, anak-anak yang normal maupun anak-anak yang kurang cepat, itu semua harus dilayani. Tetapi saya yakin kalau anak-anakku yang sudah masuk di SMA Negeri 1 Blitar, nah ini semuanya anak-anak yang mempunyai semangat juang yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, sehingga tidak mungkin nantinya ada anak-anak yang kurang ya. Jadi normal lah kalau misalnya biasa itu berarti ya normal saja. Nah, kalau misalnya lebih, nah itu berarti memang dia benar-benar motivasinya tinggi ya untuk segera menyelesaikan pembelajarannya di atas teman-temannya ya. Jadi dia tidak mau sama-sama dengan teman-temannya, dia pengen duluan. Nah, peserta didik paling cepat dapat menyelesaikan beban belajar selama 4 semester. Jadi bisa ini kalau memang anak-anakku belajarnya cepat, bisa selama 4 semester selesai atau 2 tahun. Dan paling lambat itu 8 semester atau 4 tahun. Nah, SMA 1 tidak melayani anak-anak yang belajar di sekolah ini lebih dari 8 semester atau 4 tahun. Sudah cukup 4 tahun itu ya.
4 tahun. Kalau bisa ya jangan sampai 4 tahun. Nah, berikutnya mengenai pembelajaran. Pembelajaran di abad ke-21. Nah, yang kita lihat ya latar belakangnya ya sebelum pembelajaran yang sekarang itu. Nah, dari dulu Bapak Ibu guru itu bersekolah. Nah, itu dulu mesti pusatnya, senternya itu pada guru. Pusat sumber belajar, pusat informasi semuanya ada di guru. Anak-anak seolah tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplor apa yang dimiliki. Jadi apa kata guru itu sudah pasti benar. Apa kata guru ya itu yang dilaksanakan gitu ya, dikerjakan. Kemudian pembelajarannya langsung tatap muka, langsung diterangkan oleh guru kepada murid. Nah, kemudian menekankan pada pengetahuan atau kognitifnya saja. Jadi orientasinya pada isi atau materi. Kemudian berkaitan dengan keterampilan dasar. Jadi keterampilan-keterampilan yang belum tingkat tinggi. Karena memang penekanannya pada pengetahuan ya, penekanan pada teori. Kemudian mengedepankan pada akademik, nilai-nilai dan individual. Jadi kalau dulu itu pasti kolaborasi itu sangat sedikit ya, kelompok itu juga sangat sedikit. Jadi kita cenderung untuk mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian berlangsung di ruang kelas. Semuanya pasti ada di kelas, tidak ada yang belajar di luar kelas. Mungkin kalau yang di luar kelas pada saat dulu itu hanya olahraga ya. Kemudian penilaiannya adalah penilaian sumatif dan belajar itu demi sekolah. Jadi ujian nasional. Nah, ada ujian nasionalnya. Kemudian paradigma yang sekarang di sini belajar itu berpusat pada siswa. Jadi guru sebagai fasilitator, siswalah yang dieksplor. Bagaimana kemampuan siswa itu dikedepankan untuk menumbuhkan ya kemampuan yang ada pada siswa. Kemudian pembelajarannya cenderung kolaboratif. Jadi banyak saling berkelompok. Kemudian juga tidak hanya dari guru, tetapi bisa jadi itu kolaborasi juga siswa dengan siswa, siswa juga dengan guru. Nah, di sama posisinya, sama-sama pembelajar antara guru dan siswa. Kemudian menekankan pada keterampilan. Tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan, karena pembelajaran yang kontekstual itu harus terampil juga dan berorientasi pada proses dari mulai awal, kemudian mengeksplor apa yang dimiliki oleh siswa, kemudian sampai bisa menghasilkan misalnya produk atau proyek. Nah, ini berorientasi pada proses, tidak melulu langsung tiba-tiba ada hasil. Kemudian di sini mengedepankan juga tingkat berpikir tinggi, ya, berpikir tinggi, karena pada kompetensi-kompetensi yang disyaratkan di masing-masing mata pelajaran itu sekarang sudah mulai pada ranah menganalisis, mensintesa, kemudian mengkreasi. Nah, yang memerlukan penalaran yang lebih dari siswa, tidak hanya cukup hanya pemahaman atau hafalan semasta.
Nah, keterampilan ini berarti juga sama menekankan pada praktek dan life skill. Kemudian pembelajaran yang berkelompok, tidak lagi individu. Dalam kelompok, nah di situ pasti ada komunitas, ada komunikasi, kolaborasi. Kemudian penilaiannya di sini adalah penilaian formatif karena orientasinya tadi adalah dari proses ya, proses tiap masing-masing kompetensi ini dinilai. Nah, belajar itu jadinya adalah demi hidup. Secara tidak langsung kita sudah terbiasa dengan belajar. Jadi tidak belajar itu karena memang ditekan oleh sekolah dan seterusnya, tapi lebih sebagai kebutuhan individu, kebutuhan pribadi masing-masing, kebutuhan untuk berkelompok. Nah, ini yang sekarang pembelajaran di abad 21. Nah, lebih baik dan seimbang dibandingkan yang dulu. Nah, anak-anak pada saat sekarang ini, pada saat era revolusi industri, selain belajar, ini harus dibekali dengan kecakapan hidup abad 21. Nah, kecakapan hidup abad 21 itu meliputi apa saja? Apakah anak-anak yang nilainya bagus itu nanti yang akan berhasil, akan sukses hidupnya? Belum tentu. Nah, jadi di sini kita tetap harus membekali anak-anak dengan kecakapan hidup abad 21. Kecakapan belajar dan inovasi itu nanti akan mendapati kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian bisa berkomunikasi, bisa kolaborasi dari belajar abad 21 tadi. Jadi ada 4C di sini, kemudian ada HOTS-nya, berpikir kritis. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi juga cakap informasi media dan teknologi. Anak-anak yang sekarang masuk di SMA 1, nah ini sudah generasinya adalah generasi Z yang melek teknologi dibandingkan dengan bapak ibu gurunya. Jadi anak-anak ini mestinya lebih tanggap terhadap teknologi yang baru. Anak-anak mestinya juga lebih literat. Jadi bisa literasi informasi, literasi media, literasi teknologi informasi. Ini yang dimiliki anak-anak nantinya. Kemudian kecakapan hidup dan karir. Nah, kecakapan hidup dan karir ini adalah faktor juga penentu keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Jadi anak-anak yang hanya pandai saja tidak mungkin, atau kemungkinan bisa saja tidak diterima di kehidupan sosialnya kalau dia tidak mempunyai kecakapan hidup dan karir. Nah, kecakapan hidup dan karir ini diantaranya adalah luwes. Nah, luwes dan mampu beradaptasi. Jadi perkembangan zaman yang sekarang itu sudah berbeda, itu harus kita adaptasi, dan kita tidak boleh hanya mengedepankan ego kita semata, tidak mau beranjak gitu ya, tidak mau memperbaharui diri, tidak mau beradaptasi. Nah, akhirnya nanti di dalam hidup dan karir itu dianggap tidak cakap. Nah, yang dipakai nantinya, yang dipilih nantinya itu adalah anak-anak yang luwes dan mampu
beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian juga anak-anak yang memiliki inisiatif dan mengarahkan diri, memiliki kemampuan sosial dan lintas budaya. Nah, kemudian juga produktif dan akuntabel. Nah, ini semua bisa dimiliki oleh anak-anak dengan cara belajar di SMA 1. Jadi tidak hanya belajar melulu pelajaran, tetapi ada pengembangan diri untuk anak-anak yang bisa nantinya menjadi bekal kecakapan hidup dan karir di masa mendatang. Kalau anak-anak harus seperti itu nanti produknya, ya. Jadi harapannya kan kita bisa meluluskan anak-anak yang cakap seperti itu ya. Jadi belajar di abad 21, era revolusi industri 4.0, society 5.0. Nah, kemudian mempunyai kecakapan hidup. Jadi anak yang seperti itu, nah nanti kan anak-anak yang terpilih ketika dia nanti bekerja, ketika dia berkarir. Nah, untuk menyiapkan seperti itu, jadi Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Blitar itu sudah berupaya untuk menyiapkan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang seperti itu diolah oleh Bapak Ibu guru. Jadi mulai dari menganalisis SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi lulusan-lulusan seperti apa sih yang dari SMA 1 Blitar itu nantinya yang diharapkan? Apakah lulusan-lulusan yang biasa atau lulusan-lulusan yang tidak biasa gitu ya, tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain? Nah, jadi ini dianalisis SKL, kemudian kompetensi intinya, kompetensi dasar dari masing-masing Bapak Ibu guru tiap mata pelajaran itu pasti menganalisis ini. Jadi ada di dalamnya nanti bagaimana keterkaitan sikap, kemudian pengetahuan serta keterampilan. Terus indikator pencapaian kompetensinya apa saja? Itu nanti akan dibuatkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi difikirkan sampai sejauh itu oleh Bapak Ibu guru, termasuk dalam pemilihan materi yang dibelajarkan nantinya kepada anak-anakku semua. Kalau sudah menganalisis, Bapak Ibu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di era merdeka belajar yang seperti ini, memang Bapak Ibu guru diberi keleluasaan di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini berkaitan dengan kemampuan berliterasi. Jadi literasi tidak hanya siswa yang harus memiliki kemampuan, tetapi Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Blitar itu juga harus memiliki kemampuan berliterasi. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter dan kecakapan abad 21. Nah, di sini 3 hal ini bagaimana caranya supaya siswa SMA Negeri 1 Blitar itu mendapatkan kompetensinya. Maka disusunlah rencana pelaksanaan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Blitar. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Blitar ini lebih berbasis aktivitas peserta didik. Jadi tidak Bapak Ibu guru yang cuap-cuap di depan kelas, anak-anak diam, anak-anak hanya duduk manis, itu tidak ya. Jadi kalau misalnya kelas gaduh, kelas gaduh itu belum tentu kelas yang jelek.
ya. Tetapi kelas gaduh itu justru mungkin ada aktivitas peserta didik atau aktivitas anak-anak di dalam proses pembelajaran, misalnya di dalam diskusi, kemudian di dalam dia bereksplorasi atau bereksperimen. Nah, ini ada aktivitas di situ. Nah, kemudian harapannya pembelajaran yang dirancang ini ketika dilaksanakan itu menyenangkan sekaligus menantang. Ya, ada nanti kalau misalnya menantang gitu ya, tapi tidak menyenangkan, tidak bisa dilaksanakan. Tapi ini harapannya itu yang menyenangkan, walaupun tantangannya besar gitu ya. Nah, ini di dalam pembelajaran. Jadi basisnya seperti ini. Nah, ini kita di dalam tatap muka itu bisa melaksanakan seperti itu. Mungkin sekali terjadi, tetapi kondisi pada saat seperti ini, nah nanti akan dirancang pembelajaran secara daring, bagaimana yang melibatkan aktivitas peserta didik atau siswa dan juga menyenangkan ya. Jadi diharapkan anak juga tertantang. Nah, kalau pembelajaran sudah, maka akan dilaksanakan penilaian hasil belajar. Hasil belajar, nah ini meliputi ada ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jadi di abad 21 itu belajarnya tidak hanya pengetahuan saja, tetapi keterampilan dibelajarkan juga dinilai. Sikap itu juga di dalam karakter tadi bagaimana, kemudian juga dinilai. Ini dilaksanakan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar. Tiga-tiganya ini akan dilakukan penilaian. Nah, kalau sudah ini pengetahuan, keterampilan, sikap di dalam proses pembelajaran, di dalam penilaian harian sampai dengan penilaian semester, nah, dilakukan pengolahan nilai hasil belajar. Nah, kalau sudah diolah di akhir semester, ini akan melaporkan hasil pengolahan nilai. Selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut hasil pengolahan nilai. Kemudian yang wajib diketahui anak-anakku di dalam mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Blitar. Nah, anak-anak ini harus mengikuti, kehadirannya ini dicatat ya. Jadi kehadiran itu paling tidak minimal 90%. Jadi nanti dihitung aja kalau satu semester itu ada berapa hari. Nah, jadi 90% itu harus mengikuti ya. Apabila kurang dari ketetapan di atas, maka anak-anak dilarang mengikuti kegiatan penilaian. Nah, dan wajib menambah tatap muka sesuai dengan pemenuhan minimal kehadiran tersebut. Jadi ini nanti kewenangan masing-masing Bapak Ibu guru di dalam kelas untuk memberikan kesempatan pada anak-anak, apakah anak-anak nanti bisa melaksanakan penilaian atau tidak, boleh ikut di dalam penilaian harian atau tidak, sampai dengan nanti misalnya di akhir semester. Nah, sekolah biasanya lewat BK itu nanti akan merekap kehadiran anak-anak. Kalau misalnya anak-anak lebih dari 10% tidak masuk, nah jangan harap nanti bisa ikut penilaian semester, penilaian akhir semester. Nah, untuk syarat kehadiran minimal 90% tersebut tidak berlaku bagi, nah ini ada pengecualian ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak boleh, nggak masuk, saya mau ikut lomba, saya mau ikut olimpiade, saya mau ikut porprov, saya mau ikut
kompetisi dan seterusnya. Nah, itu termasuk sakit ya. Kalau misalnya sakit, ada surat izin dokter, nah itu masih diperkenankan. Atau mengikuti kegiatan yang mewakili sekolah, pemerintah kabupaten atau kota, provinsi atau negara. Ini maksudnya dalam tingkat nasional ini diperbolehkan. Pokoknya jelas ya. Kemudian, setelah proses pembelajaran selesai, guru mata pelajaran wajib memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik berupa latihan. Latihan itu bisa berupa produk atau proyek. Jadi, tidak hanya di dalam memberikan materi saja, tetapi ada tagihan, ada tugas mandiri kepada anak-anakku. Nah, tugas itu pun adalah latihan. Nah, latihan ini jangan dianggap memberatkan ya, karena latihan itu juga sebagai kecakapan hidup juga. Kalau misalnya diminta membuat produk atau mungkin ada suatu proyek yang dikerjakan secara kelompok. Nah, penugasan mandiri digunakan sebagai sarana untuk mengetahui daya serap peserta didik terhadap kompetensi yang harus dicapai pada KD tertentu setiap mata pelajaran. Jadi memang ini harus ada ya. Jadi untuk melihat seberapa besar terserapnya materi itu ke anak-anakku. Jadi kalau misalnya tidak ada latihan sama sekali, kemungkinan guru akan menganggap semua anak itu bisa, atau bisa jadi semua anak itu tidak bisa. Nah, supaya adil, maka harus ada semacam penugasan atau latihan di dalam tiap-tiap KD. Untuk bahan belajar dan pembelajaran, bisa menggunakan buku teks pelajaran, modul, dan atau UKBM. Nah, kalau di masa saat ini, nanti mungkin materi anak-anak bisa dapatkan dari Bapak Ibu guru, atau mungkin mencari dan mencari dimanapun. Nah, itu tadi namanya adalah jejaring ya. Jadi dimanapun tempatnya itu sumber dicari ya. Bapak Ibu guru mencari, anak-anak juga mencari. Atau unit kegiatan belajar mandiri. Nah, bisa juga guru mata pelajaran itu membentuk tim teaching untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap peserta didik yang tergolong pembelajar cepat, normal, dan kurang. Bisa jadi seperti itu. Jadi di dalam kelas itu kalau misalnya ada anak-anak tertentu yang mempunyai kemampuan lebih di bidang olimpiade misalnya. Nah, bisa jadi anak itu dibelajarkan oleh dua guru. Yang satu guru itu mengajarkan materi-materi sesuai dengan yang ada di KTSP. Nah, yang satunya itu mengajar materi-materi khusus untuk olimpiade. Jadi yang dimaksud di situ tim teaching itu seperti itu ya. Jadi materi pelajaran sama tetapi diajar oleh guru yang berbeda. Berikutnya mengenai peminatan, lintas minat dan pendalaman minat. Nah, anak-anakku perlu diketahui bahwa tadi disampaikan ada peminatan MIPA dan juga peminatan IPS. Nah, peminatan dan lintas minat ini dilakukan pada saat siswa kelas 10 dilaksanakan setelah PPDB. Kemudian tadi peminatan sudah ya, MIPA dan IPS, bahasanya tidak ada. Kemudian untuk pemilihan kelompok peminatan oleh peserta didik itu didasarkan pada bakat, minat, serta kemampuan akademik masing-masing siswa. Nah, kalau masih baru kita bisa lihat karena dari PPDB, maka kita lihat dari nilai rapot SMP atau MTS atau yang sederajat. Kemudian bisa jadi nilai ujian sekolah.
Nah, nilai ujian nasional. Nilai ujian nasional karena tidak ujian nasional. Nah, ini nilai ujian nasional rata-rata sekolah tersebut. Ya, jadi rata-rata sekolah tersebut tahun kemarin. Nah, itu berapa? Kemarin SMP 1, SMP 2. Nah, kemudian diambil 30%-nya. Atau bisa jadi dari rekomendasi guru bimbingan dan konseling atau konselor di SMP atau MTS atau yang sederajat. Nah, kemudian juga kita melayani angket permohonan peserta didik dan orang tua. Jadi ketika anak-anak kemarin itu pada saat proses daftar ulang, nah itu ditanyakan di situ pinginnya masuk apa. Nah, itu angketnya gitu ya. Jadi mau masuk apa, tapi juga dilihat kemampuannya serta daya tampung yang ada di sekolah. Kalau misalnya bisa daya tampungnya IPA semua, pasti akan dilayani IPA. Tapi karena kondisinya di sini juga terkait dengan sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana sekolah, maka harus kita putuskan. Nah, ada yang MIPA dan ada yang IPS. Tapi semuanya sebenarnya sama. Yang IPA dapat lintas minat IPS, IPS juga dapat lintas minat MIPA. Kemudian penilaian. Nah, di dalam proses pembelajaran, kita kan lebih berorientasi pada penilaian proses. Maka pada tiap-tiap kompetensi dasar itu harusnya ada penilaian proses. Dari proses-proses di masing-masing kompetensi dasar itu dinilai di penilaian harian nanti. Ya, ada penilaian harian. Dalam satu semester, nah ada berapa KD, misalnya ada 6 KD, nah mungkin nanti ada 6 penilaian harian. Nah, penilaian harian ini tidak selalu penilaian berupa tes gitu ya. Jadi penilaian itu macam-macam, bisa penugasan, ya, bisa tes tulis atau mungkin tes lisan. Nah, atau bisa jadi kalau misalnya keterampilan itu produk, hasil produknya, proyeknya, portofolionya, nah macam-macam ya. Kemudian kalau sudah habis KD, diakumulasi dalam satu semester. Nah, ini ada kewenangan sekolah untuk menilai anak-anak. Nah, di sini ada penilaian akhir semester. Untuk semester ganjil biasanya ada di bulan November atau Desember. Kemudian kalau di semester genap, nah semester genap ini bisa semester genap ini masuk ke yang satunya. Nah, yang semester genap itu namanya penilaian akhir tahun. Kalau yang kelas 10-11 itu bisa dilaksanakan sekitar bulan Mei atau Juni. Kalau kelas 12 lebih awal lagi, biasanya penilaian akhir tahun itu bisa dilaksanakan mulai bulan Februari atau mungkin Maret ya. Karena penilaiannya masih banyak untuk yang kelas 12, masih ada praktek dan sebagainya. Kalau penilaian akhir tahun sudah, nah untuk anak-anakku nanti ada AKM atau asesmen kompetensi minimal. Untuk AKM nanti kita lihat ya, jadi ujian nasional memang sudah tidak ada, tetapi ada yang namanya asesmen ya, ada asesmen di dalam anak-anak kemampuan numeriknya seperti apa gitu ya, kemampuan literasinya seperti apa. Nah, ini ada di AKM. Kemudian yang terakhir nanti adalah ujian sekolah. Jadi sekolah diberikan wewenang untuk memberikan penilaian
Jadi penilaian yang paling akhir untuk menentukan kelulusan itu adalah ujian sekolah. Ada ujian tulis maupun ujian praktek. Nah, kemudian untuk indeks prestasi. Indeks prestasi ini identik untuk sekolah-sekolah pelaksana SKS. Jadi barang siapa yang berkesempatan belajar di sekolah yang menggunakan sistem SKS, maka kita bisa lihat di laporan hasil belajarnya. Kalau di laporan hasil belajarnya ada indeks prestasi, nah itu menunjukkan dia berada di sekolah pelaksana SKS. Laporan hasil belajar, nah itu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengacu pada Permendikbud nomor 4 tahun 2018 serta Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang dilengkapi dengan indeks prestasi. Nah, ada indeks prestasinya di situ. Penilaian sikap ini dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Sedangkan penilaian pengetahuan keterampilan nanti dilaporkan dalam bentuk nilai. Jadi ada angkanya. Kemudian ada predikatnya. Apakah A, B, C, ya. Dan deskripsi pencapaian kompetensi pelajaran. Nah, untuk IP atau indeks prestasi itu merupakan gabungan. Jadi rata-rata itu ya hasil penilaian KD dari KI 3. Jadi kompetensi dasar KD itu dari kompetensi inti yang ketiga atau pengetahuan dan kompetensi inti 4 atau keterampilan. Jadi rata di sini ya, rata dari nilai KD dari KI 3 dan KI 4 dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester. Nah, kalau menghitungnya seperti ini. Jadi IP itu adalah jumlah dari nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran dikalikan dengan beban belajar tiap mata pelajaran. Jadi tadi kan ada misalnya bahasa Indonesia, kemudian PPKN, bahasa Inggris 222, matematika misalnya 4. Nah, itu pengalinya ya, pengalinya atau beban belajarnya. Kemudian dibagi dengan jumlah beban belajar dalam satu semester. Itu tadi kan sudah disampaikan bahwa dalam satu semester itu totalnya berapa jam pelajaran. Kalau di kelas 10 itu ada 44. Jadi 42 ditambah mulok tadi 2 jadi 44. Nah, itu pembaginya di sini 44. Ini totalnya nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadilah indeks prestasi. Nah, kemudian ada istilah kriteria ketuntasan minimal sama dengan batas minimal gitu ya. Batas minimal nilai itu ditentukan di sini pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi sekolah. Kemudian KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu bisa dibuat berbeda tiap mata pelajaran di dalam satu tingkat kelas atau sama untuk tiap mata pelajaran. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Blitar ini rata-rata KKM dari mata pelajaran untuk semua tingkatan itu adalah 76. Nah, barang siapa dari anak-anakku yang nilainya di atas 76 dan yang lebih besar, nah itu dianggap sudah tuntas.
dia dapat melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya atau kompetensi dasar yang selanjutnya atau UKBM yang berikutnya. Dan kalau lebih bisa diberi pengayaan. Nah, kalau ada anak-anakku yang ternyata di dalam proses pembelajaran tadi dievaluasi ternyata nilainya kurang dari 76. Nah, berarti belum mencapai KKM. Nah, kalau belum mencapai KKM, wajib untuk mengikuti kegiatan remedial. Jadi pembelajaran remedial kemudian diakhiri dengan evaluasi. Nah, kalau nanti di dalam remedial ini anak-anakku sudah tuntas, maka kepadanya diberikan nilai maksimal sesuai dengan KKM. Supaya adil ya. Nah, untuk remedial dan pengayaan ini juga diberikan di SMA Negeri 1 Blitar. Jadi barang siapa, nah di sini peserta didik yang belum mencapai KKM pada penilaian harian harus mengikuti pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian harian. Jadi tidak boleh kok anak-anak itu masih ulangan mengumpulkan hasil ulangan atau penilaian hariannya sudah tanya ke gurunya, Bu, kapan remedialnya? Nah, wong dinilai aja belum sudah tanya remedialnya kapan ya. Jadi harus dianalisis dulu ini hasilnya bagaimana. Nah, untuk ketentuan pelaksanaan pembelajaran remedial itu sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengikuti remedial sesuai dengan KD atau UKBM yang belum mencapai KKM. Waktu pelaksanaan dan bentuk remedial disepakati bersama oleh guru dan peserta didik yang sedapat mungkin tidak mengganggu pelaksanaan jam belajar tatap muka. Nah, ini ya. Kemudian semua pembelajaran remedial diakhiri dengan penilaian. Jadi setelah dibelajarkan lagi, nanti juga harus dinilai. Nah, nilai hasil remedial. Nah, kalau misalnya nilainya sudah di atasnya gitu ya, maka maksimal itu sama dengan KKM atau 76. Makanya supaya nilainya lebih dari KKM, jangan sampai remedial ya. Kemudian untuk pengayaan ada untuk peserta didik yang sudah mencapai nilai di atas atau sama dengan KKM pada penilaian harian. Ini dapat mengikuti pembelajaran pengayaan. Jadi di satu sisi ketika ada yang remedi gitu ya, yang siswa lainnya bisa diberikan pengayaan. Nah, pembelajaran pengayaan ini diberikan juga setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian harian. Kemudian materi pembelajaran pengayaan adalah tambahan kompetensi atau materi yang pelaksanaannya dapat berupa kegiatan terstruktur dan atau kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, pelaksanaan pengayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan peserta didik yang difasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian yang bagian akhir tentang kelulusan ya dari kurikulum. Jadi setelah tahu tadi strukturnya seperti ini, beban belajarnya begini, kemudian proses belajarnya di SMA 1 seperti ini. Nah, kelulusannya seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya kelulusan itu ada kelulusan tiap mata pelajaran dan bisa kelulusan di akhir. Di akhir itu setelah melewati kelas 10, kelas 11 dan berada di kelas 12. Nah, yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nanti kalau di total itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 ada sekitar 260 jam pelajaran atau 260 SKS. Kemudian memiliki rata-rata nilai akhir atau nilai ujian satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran itu minimal 76.
Kemudian yang ketiga, mengikuti asesmen kompetensi minimum. Nah, ini baru ya. Jadi tambahan baru nanti untuk yang ke depan ya, kalau sudah ada asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang keempat, itu memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi tidak hanya di angka-angka yang baik, di sikap atau perilaku juga harus baik. Kemudian mengikuti sertifikasi TOEFL dengan skor minimal 400. Anak-anak untuk SMA Negeri 1 Blitar ini mensyaratkan ya. Jadi wajib yang mau lulus, yang ingin keluar dengan selamat dari SMA Negeri 1 Blitar itu nilai TOEFL-nya minimal 400 ditandai dengan bukti sertifikasi TOEFL. Kemudian mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, ini pasti tingkat kehadirannya tidak kurang dari 90%. Jadi wajib ini untuk kehadiran. Terus juga tidak boleh melakukan pelanggaran tata tertib kategori berat. Ya. Kalau anak baik-baik pasti lolos ya. Kalau yang tidak baik, nah ini. Jadi di SMA Negeri 1 itu kalau sudah lulus berarti anak-anak baik-baik semua itu ya. Kalau udah bisa keluar dari SMA 1, nah itu yang dipertanyakan. Berikutnya untuk pendidikan karakter. Nah, ini kaitannya dengan karakter itu berarti terkait dengan perilaku dan juga watak ya. Nah, sebenarnya membangun generasi emas 2045 itu selain dibekali dengan keterampilan abad 21 yang tadi sudah disampaikan di depan, itu yang pertama sendiri sebenarnya itu adalah kualitas dari karakter ya. Jadi karakter ini nanti akan menjadi salah satu pilihan nantinya anak-anak itu bisa sukses di dalam berkarir. Jadi barang siapa mempunyai karakter yang kuat, karakter yang kuatnya itu positif, maka ini dia yang mampu beradaptasi. Jadi dengan lingkungan yang serba cepat di dalam perubahan. Nah, di antaranya gitu ya, di antaranya karakter-karakter yang bersifat religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, peduli lingkungan, dan masih banyak lagi ya karakternya ini ada. Jadi sebenarnya ada 5 ya yang utama ya. Kemudian yang kompetensi, tadi kompetensi yang memang selalu didengung-dengungkan sebagai keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa itu kemampuan apa saja. Nah, itu 4C ya. Berpikir kritis, kreatif atau inovatif, komunikatif, dan kolaboratif atau kolaborasi. Ini tidak boleh lepas dari anak-anak sekarang ya, anak-anak generasi generasi Z ya yang sekarang ini ya. Nah, kemudian juga harus punya kemampuan literasi dasar. Literasi dasar itu bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Contohnya literasi kebahasaan, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini harus dimiliki oleh generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi kalian itu sebenarnya adalah aset bangsa yang harus
apa? Yang harus dibina ya, dibina supaya benar-benar ini bisa menghasilkan hasil yang produktif gitu ya. Namanya membangun generasi emas gitu ya. Membangun generasi emas. Harapannya nanti bisa diperoleh oleh bangsa dan negara gitu ya. Anak-anak bangsa yang memang benar-benar kompeten gitu ya. Jadi mampu dia bersaing di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pengembangan nilai-nilai karakter itu sebenarnya sudah dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Ada olah hati, olahraga, olah karsa, olah pikir. Nah, terus akhirnya ini tadi banyak religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi. Nah ini bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Nah, dikristalisasi nilai-nilainya. Ini ada 5 nilai karakter yang penting di sini. Jadi ada religius. Religi dasarnya itu harus tetap pada agama dan kepercayaan. Jadi dimanapun dia, kalau dia mempunyai iman yang kuat, dia tidak akan tergoyahkan gitu ya, tidak akan mudah untuk dibelokkan. Nah ini nanti juga mempunyai efek pada nasionalis. Nasionalis itu kebangsaan, jadi mempunyai cinta, rasa apa? Cinta tanah air. Nah ini nasionalis ya. Kemudian juga mandiri. Nah, harus punya karakter yang mandiri walaupun apapun ya kondisinya. Nah, tidak mudah tergoyahkan. Tergoyahkan ini dalam hal yang memang benar-benar benar ya, dalam karakter yang positif, ini mandiri. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini juga masuk di dalam kolaborasi tadi ya. Jadi perlu kepedulian, juga perlu rasa empati dan juga integritas. Nah, integritas ini akhirnya akan terlahir kepada anak-anak, generasi-generasi yang dibanggakan nantinya. Jadi kalau misalnya karakternya kuat, punya integritas, artinya dia punya nilai kejujuran dan punya nilai yang cinta pada SMA Negeri 1 Blitar gitu ya. Kalau misalnya cinta terhadap SMA Negeri 1 Blitar, nah tidak mungkin akan membawa atau menodai nama SMA Negeri 1 Blitar. Kemanapun melangkah pasti menjunjung tinggi nama baik SMA Negeri 1 Blitar. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah itu ya, kalau ulangan atau kalau ada penilaian ya dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sudah tes kan sudah tidak tes mandiri, artinya tidak kolaborasi lagi ya. Jadi kejujuran ini yang lebih diutamakan ya, integritas. Jangan lupa sekolah kita itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang berintegritas. Jadi anak-anakku harus mempunyai rasa cinta yang sangat besar terhadap alma maternya ya. Kalau punya rasa cinta terhadap alma maternya, nah pasti yang dibawa itu yang baik-baik, tidak mungkin akan membawa hal-hal yang buruk ya.
Ini. Jadi harapan kita itu kalau masuk di SMA 1 Blitar, selain anaknya cakap gitu ya. Cakap itu berarti ya pinter dan juga punya nilai karakter gitu ya. Itu cakap dia. Tidak hanya nilai saja, tidak hanya pengetahuan saja ya, pengetahuan, keterampilan, sikap, tiga-tiganya. Nah, sikap itu berarti di karakter ini, karakternya kuat. Tidak sama. Jadi kalau misalnya gemblengannya itu memang berhasil di SMA Negeri 1 Blitar, dari luar pasti akan kelihatan. Oh, ini cirinya anak SMA 1 Blitar gitu ya. Tidak sama dengan yang lainnya gitu. Ini karakter yang harus dibangun, ini karakter yang kuat, yang positif. Nah, jadi 5 nilai utama itu adalah ini tadi, religius, nasionalis, integritas, gotong royong, serta mandiri. Nah, jadi dari pemahaman religius tadi yang sudah dipaparkan, pasti semuanya mempunyai pemahaman tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus menjadi alasan untuk belajar. Kemudian nasionalis, cinta tanah air. Ini wajib menjadi alasan untuk berkarya. Integritas, kejujuran. Nah, kejujuran wajib mewarnai setiap ucapan dan tindakan sebagai cermin cinta pada sekolah, pada SMA 1. Gotong royong. Nah, keyakinan bahwa sebuah karya besar itu hanya dapat terwujud melalui kerjasama atau kolaborasi. Kemudian mandiri. Nah, semua upaya harus hanya menuju pada kemandirian bangsa. Jangan sampai kita tergantung pada orang lain atau bangsa lain, sehingga bangsa kita tidak seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Nah, diri kita juga begitu. Dari diri yang kecil ini kita harus punya kemandirian supaya kita tidak mudah untuk terombang-ambing gitu ya. Kalau misalnya temennya ke kanan, ikut ke kanan. Yang satunya ngajak ke kiri, misalnya seperti itu. Nah, itu kurang mempunyai rasa percaya diri gitu ya. Nah, supaya anak-anakku bisa berhasil di SMA Negeri 1 Blitar gitu ya, supaya anak-anak ini nantinya itu lulus dengan baik, hasil belajarnya itu baik, sikap baik, kemudian pengetahuan baik, keterampilan juga baik gitu ya. Nah, ini perlu untuk terus belajar gitu ya, belajar dan belajar. Karena belajar itu memang sepanjang hayat ya. Pembelajar sejati itu pembelajar yang tidak pernah berhenti sampai mati, itu tetap belajar. Jadi apapun itu bisa kita pelajari. Bagaimana belajar yang efektif? Nah, pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif? Nah, efektif itu ya belajar itu menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil maksimal. Nah, yang seperti ini yang diinginkan. Jadi belajar senang gitu ya, jadwalnya itu tertata rapi, bisa dijalani semua. Kemudian kalau bisa itu tidak memakan banyak waktu, sudah paham gitu ya. Terus hasilnya maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki belajar yang efektif dan efisien? Nah, keberhasilan gitu ya, ini ditentukan dari belajar kita. Bagaimana belajar kita?
Kalau misalnya belajar kita itu memang efektif, itu ditandai dengan keberhasilan, efektif, efisien. Nah, juga didapati hasil yang sempurna. Jadi perlunya siswa memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien supaya mendapati keberhasilan dan kesempurnaan. Kemudian, kenapa harus terjadwal dan menyenangkan? Nah, itu kata-kata yang di depan tadi ya. Enak kalau belajar itu menyenangkan gitu ya. Terus terjadwal itu kalau bisa dijalani semua gitu ya. Kalau bisa dijalani semua, menyenangkan semua, oh alangkah indahnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah dijadwal, terus kemudian berbenturan, nah berarti ya tetap mana yang diprioritaskan itu yang didulukan. Jadi ada yang memang urgen atau di nomor 1, nomor 2, nah itu kita yang harus memahami gitu ya. Nah, dalam bekerja, otak kita ini dipengaruhi oleh kondisi fisik. Ya, kalau misalnya fisik kita fresh, nah otak kita diajak kerja itu enak. Tapi kalau misalnya sudah jenuh, kemudian capek, loyo gitu ya, maka belajar bagaimanapun sampai lama pun malah tidak akan masuk. Jadi kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, otomatis informasi yang kita terima, nah ini tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya apa? Akibatnya informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Jadi masuk di otak itu hanya sekilas gitu ya, tidak menancap kuat erat gitu. Kalau besok lagi ditanya itu sudah lupa. Nah, jadi ingat ya. Ingat. Nah, jangan sampai lupa ini. Belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Nah, ini seperti ini. Jadi SKS itu bukan sistem kebut semalam gitu ya. Tapi sistem kredit semester. Barang siapa kreditnya itu cepat lunas, maka dia akan cepat selesai belajarnya. Tapi kalau pengen cepat selesai, tidak bisa dengan belajar hanya kebut semalam karena memerlukan proses. Jadi tadi pembelajaran itu kan butuh proses, bukan langsung tiba-tiba jadi. Supaya belajar itu efektif, apa saja yang harus dicermati dalam belajar efektif? Kita harus mengetahui kondisi kita. Jadi kita perhatikan diri kita masing-masing. Perhatikan diri kalian, perhatikan dirimu. Ya, yang tahu adalah kalian sendiri, yang merasakan itu adalah dirimu sendiri. Tidak mungkin saat ini gitu ya, saat ini misalnya terus tiba-tiba saya bisa mencari solusi gitu. Oh, cara belajarnya begini, harusnya begini, tidak bisa ya. Atau mungkin kalau saya ingin kalian berhasil gitu ya, walaupun saya yang menggebu-gebu, tapi kalau tidak ada motivasi dari diri kalian, pasti juga tidak akan berhasil. Nah, bagaimana supaya bisa efektif? Sekarang dilihat ya, emosi dari diri kita masing-masing itu seperti apa. Masing-masing mempunyai emosi, mempunyai ego ya. Emosi positif atau emosi negatif. Masing-masing juga pasti punya gitu. Nah, yang dikembangkan itu emosi yang positif saja, jangan emosi yang negatif. Jadi kalau misalnya
tiba-tiba diberi tugas gitu ya, tiba-tiba diberi tugasnya itu, aduh tugasnya kok banyak, aduh tugasnya kok susah. Nah, sudah emosi terlebih dahulu, sudah menjelek-jelekan terlebih dahulu. Aduh ini nggak pernah diterangkan, sudah disuruh ngerjain tugas, sudah nggak ngerti apa-apa, sudah nggak tak kerjakan, aku paling benci. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi berpikirlah yang positif. Kenapa kok diberi tugas seperti itu, gitu ya? Apa sih manfaatnya untuk diri saya? Gitu. Nah, jadi hal-hal yang baik-baik itu yang harus dikembangkan di diri kita. Oh iya, ini untuk saya supaya mau membaca, untuk saya supaya mau berlatih. Kalau mencari berarti kan dengan harus membaca dulu, ya membaca kemudian mengerjakan. Nah, kalau emosi positif itu sudah terbangun di diri kita, maka itu menjadi salah satu kekuatan otak kita untuk bekerja. Otak akan terbantu di dalam proses pembelajaran, proses di dalam mengingat, memahami gitu ya, menerapkan, menganalisis. Nah, itu jadi kekuatan otak kalau emosinya positif. Nah, kalau otaknya itu sudah bisa dikondisikan gitu ya, ini lama-lama akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, otak ini diajak bekerja ya. Jadi kalau misalnya sering kali latihan, sering kali mencari sesuatu sampai ketemu sendiri, tidak langsung diberi oleh temannya, tidak langsung tanya ke gurunya jawabannya apa gitu ya. Caranya dan jawabannya langsung itu beda. Nah, itu jadi pembelajaran bagi otak kita. Lama-lama otak kita akan terbiasa dan membangun otak kita menjadi kekuatan yang luar biasa. Akhirnya didapati keberhasilan di sini. Nah, kalau keberhasilan itu kalian dapatkan, pasti rasa puas dalam diri, kemudian kehormatan diri, itu menjadi tanda bukti bahwa aku, nah itu mampu gitu ya. Jadi ini akhirnya juga akan membangun emosi kita karena sudah berhasil ini tadi. Nah, kemudian kehormatan diri ini nantinya juga kembali lagi bisa mengembangkan emosi. Nah, emosinya dikembangkan lagi, emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Bisa jadi dari kehormatan diri karena keberhasilan itu kita menjadi sombong. Nah, kalau kita jadi sombong, takabur, nah itu bukan emosi yang positif lagi. Nah, kalau emosi yang negatif yang dikembangkan, nah nanti kekuatan otak kita jadi turun gitu loh. Jadi dari sini tetap harus dibangun emosi yang positif, membangun kekuatan otak, berhasil dan seterusnya sampai ini seperti suatu siklus gitu ya. Nah, ada beberapa gaya belajar ya. Jadi tipe masing-masing dari kita itu tidak sama. Jadi tetap harus kita sendiri yang meraba-raba, mencari tahu ya. Bagaimana sih sebenarnya diri kita itu? Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Nah, coba ini ditelisik gitu ya. Jadi diingat-ingat, dirasakan gitu ya. Saya itu seperti apa sih gitu? Apa ini semua benar di saya ya? Kalau di diri saya seperti itu, nah berarti tipe kalian adalah tipe yang visual ya, tipe visual. Nah, ada lagi
ada lagi yang bisa kita tanya gitu ya. Coba kita tanya, apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, coba ini diresapi lagi gitu ya, dikembalikan lagi pada diri kita. Nah, apakah itu memang ada di diri kita semua gitu ya? Atau itu banyak di diri kita? Benar itu. Iya, sepertinya saya suka itu. Saya tuh suka kalau bicara sendiri, mengolah kata, kemudian misalnya pidato, ceramah gitu, daripada membaca buku. Saya lebih senang begitu daripada harus nulis-nulis. Nah, yang seperti ini, nah berarti ini tipe yang auditorial. Nah, satu lagi kita tanya nih, yang seperti ini, apa kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Gitu ya, kesana kemari gitu. Atau apa kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Jadi bisa jadi seperti itu untuk memberikan semangat gitu ya. Ini tangan ini ikut bergerak misalnya, atau ikut kepala itu mantuk-mantuk, nah, atau pokoknya goyang-goyang atau apa gitu ya. Nah, apa kamu merasa sulit untuk duduk diam? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Nah, ditanyai lagi ya. Ini, benarkah seperti itu? Kalau seperti ini ya, yang sukanya bergerak, berjalan, pokoknya tidak mau diam. Nah, itu tipe kinestetik ya, tipe kinestetik. Jadi ada memang beberapa tipikal kayak belajar ya. Tidak bisa kalau misalnya tipenya suka sambil mendengarkan musik, terus kita suruh belajar di tempat hening, tidak ada musik, tidak ada suara. Nah, itu akan susah. Tapi beda dengan memang ada anak-anak yang lebih cenderung suka menyendiri, jauh dari keramaian gitu ya. Dia lebih fokus, lebih bisa konsentrasi kalau tidak diganggu dengan yang lainnya. Dia bisa memahami dengan dirinya sendiri gitu ya, tidak perlu dengan musik, tidak harus berjalan-jalan kemana-mana, tapi duduk diam bisa. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi yang semacam ini kita kenali sendiri gitu ya, tidak harus dipaksakan. Di belajar itu ya sesuai dengan tipikalmu, sesuai dengan gaya belajarmu masing-masing ya. Nah, jadi bisa jadi teknik untuk belajar itu bisa dengan menulis gitu ya, menulis bebas misalnya, baca menulis bebas, atau bisa juga dengan peta pikiran gitu ya. Jadi dengan cara coret-coret itu bisa jadi seperti itu. Ya, ada kan yang seperti itu. Dicoba pahami gitu ya, yang enak itu seperti apa gitu ya tekniknya. Ini contoh peta pikiran ya, contoh peta pikiran. Jadi dengan dibuatkan gambar gitu ya, dengan menggambar peta sukses belajar, ini misalnya seperti ini. Nah, sebelum belajar gimana? Oh iya, motivasinya apa? Ini motivasinya sudah menghasilkan uang ini kayaknya. Motivasinya saya pengen dapat dolar banyak ini ya. Nah, kemudian gaya belajarnya seperti apa gitu ya, dikenali gaya belajarnya. Apakah yang visual dengan melihat gitu ya, visual itu melihat. Kemudian auditorial itu mendengar. Kinestetik itu kinetik ya, kinetik kalau di fisika, kinetik itu gerak, berarti
Yang suka gerak, tidak bisa diam itu kinestetik ya, kinestesia. Ini sama juga. Ini dikenali dulu sebelum belajar. Kemudian di dalam proses belajar, nah pada saat proses belajar ini ada 2 teknik tadi ya. Ada teknik mencatat bebas, mencatat suka-suka gitu ya, mencatat. Kemudian jangan lupa posisi yang apa ya, posisi yang tepat gitu ya ketika belajar ya. Jadi kalau di sini dicontohkan posisi yang tepat ketika menghadap laptop, posisi alfa. Nah, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, tapi ini posisi yang pas, posisi alfa. Jangan lupa juga berdoa. Nah, kemudian bisa juga dengan teknik ini, peta pikiran atau lingkungan. Nah, ini peta pikiran ya. Atau mungkin dengan break gitu ya, jeda sejenak. Jadi banyak cara untuk belajar, asalkan kita punya motivasi, punya keinginan untuk sukses. Nah, kalau sudah pasca belajar, pasca belajar ya ini tadi senam otak. Kalau misalnya capek gitu ya, senam otak itu teknik memori atau review ya, mengulang setelah pulang sekolah itu diingat-ingat lagi. Nah, ini ya, jadi anak-anak bagaimanapun kalau kalian ingin sukses, kalau kalian itu mau dan punya keinginan yang kuat karena sudah belajar atau sudah mendapatkan tiket ya, sudah mendapatkan tiket di SMA Negeri 1 Blitar, nah itu harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kalian masuk dengan posisi yang baik, dengan cara yang baik, tetapi nanti keluarnya atau lulusnya susah. Nah, karena di sini bisa jadi persaingan sangat kuat. Lingkungan atau atmosfer belajar di SMA 1 Blitar itu sangat kental. Jadi barang siapa yang tidak mau belajar, nah kalau mungkin dulu, saya dulu itu selalu di posisi 1, 2, 3, tidak pernah lepas dari itu. Nanti SMA paling juga gampang itu. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi tetap kita harus menyesuaikan keadaan atau harus tetap beradaptasi, karena tadi barang siapa yang mempunyai kecakapan hidup, nah itu tadi ya, mampu beradaptasi, dia yang akan mendapatkan kesuksesan di dalam belajar. Siapapun itu, tidak peduli dari mana dia berasal, tidak peduli anaknya siapa gitu ya. Nah, jadi semuanya bisa sukses di dalam belajar di SMA Negeri 1 Blitar asalkan mempunyai kemauan yang kuat. Jadi itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan supaya bisa menjadi motivasi bagi anak-anak nantinya ketika belajar di SMA Negeri 1 Blitar. Anak-anak jangan menyia-nyiakan kesempatan. Tidak semua anak-anak yang mempunyai keinginan masuk di SMA 1 Blitar itu bisa dengan mudah masuk. Kalau sekarang anak-anak sudah mempunyai tiket masuk di sini, ya, manfaatkanlah kesempatan belajar itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jadikanlah SMA Negeri 1 Blitar itu sebagai tempat belajarmu, tempat singgahmu yang nantinya sebagai bekal supaya kamu bisa melanjutkan ke jenjang yang
lebih tinggi dan akhirnya bisa meraih kesuksesan. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga yang sedikit ini bisa difahami oleh anak-anak dan bisa dilaksanakan. Semoga sukses selalu menyertai anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.